Perpisahan yang mengharukan. Kamis 9 Mei 2012. Ba'da salat subuh berjamaah di Masjid Pakistan, kembali ke penginapan, berganti pakaian dan siap menyusuri kembali jalan-jalan di Kuala Lumpur. Kali ini aku tanpa istri memasuki jalan lorong Haji Hussein. Di jalan ini berdiri gedung Baituz Zakah dengan megahnya. Kantor pusat pungutan zakat yang mirip hotel berbintang 5 pagi Kamis ini sudah dipadati oleh para duafa yang didominasi oleh kaum perempuan. Antrian itu semakin memanjang. Tak jauh dari gedung Baituz Zakah berdiri pula sebuah hotel yang bernama Adamson. Tak jauh dari hotel ini, tepatnya di Jalan Lorong Haji Hussein 2, kita bisa melihat dengan jelas Menara Kembar. Subuh di Kuala Lumpur ini jam 6:05, jam 7 pagi masih remang-remang. Dari Jalan Lorong Haji Hussein 2, aku terus berbelok ke kanan menuju jalan utama, tepatnya Jalan Raja Muda Abdul Aziz. Universitas Kebangsaan Malaysia yang terkenal itu tepat berada di jalan ini, berhadapan dengan Universitas Utara Malaysia. Banyak para mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia ini yang datang dari Indonesia. Salah satunya adalah teman penulis sendiri ketika sama-sama belajar di IPRIJA, namanya M. Ihsan. Ia meneruskan ke universitas ini untuk mengambil S2-nya, dan sekembalinya ke tanah air, ia kini sudah mengajar di IPRIJA sebagai dosen. Maka di seputaran kampus ini akan mudah ditemui masakan Indonesia. Di sebelah Universitas Utara Malaysia, ke arah kanan sedikit terdapat Hotel Putra Muda yang merupakan hotel keluarga. Letaknya persis di Jalan Utama Raja Muda Abdul Aziz. Sekitar jam 8, kebetulan sekali aku berjumpa dengan seorang bapak. Namanya Ci Amin, umurnya sekitar 50-an, beranak 3. Ia seorang pegawai pemerintahan sebuah pemerintahan di Raja Malaysia. Melalui percakapan dengan Ci Amin ini, didapatlah sebuah informasi bahwa orang asing tidak boleh memiliki rumah atau tanah sebagai hak milik. Mereka cuma boleh mengontrak atau menyewa saja. Dari keterangan Ci Amin ini, benarlah apa yang dikatakan Mama Siti, ibunya Atikah yang sudah tinggal di Kuala Lumpur ini selama 22 tahun. Namun untuk membeli rumah tidak bisa. Hingga saat ini Mama Siti tetap menyewa sebuah rumah yang berada di lantai 4. Biaya sewanya tak kurang dari Rp1.500 atau sekitar 4,5 juta sampai 5 juta per bulannya. Hari sudah siang juga. Orang-orang yang ingin bekerja sudah nampak menunggu di halte-halte bus. Aku pun sudah bersiap-siap kembali ke penginapan. Istriku pasti sudah mandi lebih dulu. Soalnya jam 10 nanti kami berencana membeli beberapa buah tangan sebagai oleh-oleh. Benar dugaanku, sesampainya di penginapan, tepatnya di Cockpit Hotel, aku mendapati istriku sudah rapi berpakaian. Istriku sudah menyiapkan makan pagi. Kali ini kami makan nasi goreng Thailand. Pagi-pagi, ya, di sini di depan hotel kami berjajar para penjajah makanan yang buka 24 jam non-stop. Kapanpun aku dan istriku merasa lapar, tinggal jalan beberapa langkah dari kamar hotel. Urusan perut beres. Dijamin halal. Kalaupun ada yang tidak halal, biasanya penjual memberi tanda tidak halal, seperti yang dilakukan restoran Jepang yang kami temui beberapa hari yang lalu. Di depan pintu itu tertulis masakan tidak halal. Jam 10:09 atau 10:10 kami segera meninggalkan penginapan untuk berburu buah tangan. Karena uang yang kami miliki tidak banyak, kami hanya membeli 2 losin cangkir antik teh tarik lengkok, kalau di sini sejenis otak-otak, dan beberapa bungkus permen. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali ke penginapan. Tiba di hotel sekitar jam 3 sore. Aku segera beristirahat membaringkan badan, sementara istriku sibuk mengemas barang-barang ke dalam tas, agar cangkir yang dibeli tidak pecah terhadap benturan. Istriku membalutnya dengan baju. Tak ingat lagi apa yang dilakukan istriku, karena aku sudah terlelap tidur dengan nyenyaknya. Jam 6 sore aku dibangunkan. Ya, aku ingat, belum sholat asar. Setelah salat, aku dan istriku kembali mengecek barang-barang bawaan kami. Semua sudah beres. Perlengkapan dokumen untuk pulang seperti paspor dan tiket pun sudah kami cek. Semuanya oke. Uang di saku masih tersisa Rp110 lagi. Alhamdulillah. Jam 19.17 terdengar suara azan dari Masjid Pakistan. Aku pun bersegera menuju masjid. Di masjid aku bertemu dengan Roni, pemuda asal Medan, dan berjumpa dengan Ci Abbas yang berasal dari Pakistan. Kepada kedua orang ini aku berpamitan karena besok ba'da salat subuh aku dan istriku akan segera meninggalkan tempat yang selama seminggu ini
telah memberikan kenangan tak terlupakan dalam perjalanan kami ini. Lain waktu semoga Allah mempertemukan kami lagi. Amin. Selesai sholat maghrib, aku tak langsung pulang. Aku habiskan waktu menjelang Isya ini dengan tilawatul Quran seperti yang dilakukan beberapa jamaah lainnya. Selepas salat Isya, aku segera berpamitan dengan beberapa orang yang aku kenal selama berada di Masjid Pakistan ini. Bahkan dengan penjual makanan yang biasa kami singgahi pun aku pamit. Lega rasanya bisa menemui beberapa orang yang ku kenal semenjak berada di negeri jiran ini untuk sekedar berpamitan. Setibanya di penginapan, aku menjumpai istriku berbicara dengan Atika, gadis yang menolong kami mencarikan penginapan ini. Atika tahu bahwa besok kami akan segera kembali ke tanah air. Ia menyempatkan diri mendatangi penginapan kami. Sehari sebelumnya aku dan istriku sudah pamitan kepada ibu Atika, Mama Siti. Atika memberikan kepada kami makanan kecil untuk di perjalanan dan sebuah VCD lagu nasyid kesukaannya. Aku dan istriku sudah menganggap Atika sebagai anak kami. Hal itu kami lakukan karena dialah yang menolong kami saat kami baru tiba di negeri ini. Dan rasa santun dan akhlaknya yang baik membuat kami jatuh hati. Perhatiannya begitu besar dan tulus. Semua itu hanya bisa dirasakan oleh hati. Hati kamilah yang membisikkan itu. Dan hati tak bisa berbohong. Tindakan yang tulus dan ikhlas akan terpancar dan memancarkan ke hati yang paling dalam tanpa ada sekata apapun. Itulah yang telah dilakukan Atika kepada kami. Pertemuan kami dan Atika merupakan skenario Allah yang tak bisa dibantah. Allah Maha mengetahui hati hamba-hambanya. Allah jualah yang akan menjaga hati-hati hambanya dan membimbingnya kepada jalannya. Jelang tengah malam Atika pamit. Aku melihat titik air menetes dari kedua pasang mata perempuan ini. Kedua hamba yang saling menyayangi dan mengasihi itu serasa tak mau berpisah, tapi perusahaan itu harus terjadi juga. Atika masih akan menemani mamanya di Kuala Lumpur ini, entah sampai kapan. Atika berencana tahun ini juga ia akan segera menikah. Kami pun mengaminkannya ketika hal itu ia nyatakan. Aku dan istriku berharap apabila ada rezeki dan Allah mengizinkan, kami akan kembali ke negeri jiran ini. Karena di negeri ini kami punya anak angkat Atika, punya teman baru Cik Roni, Cik Abbas, dan Cik Hapsoh, Mas Agung, dan Kang Yudi. Kami mengantar Atika sampai ke gerbang Hotel Kokbin.